Orang pandai, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang membangun di atas batu. Orang bodoh ialah orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar dan mendengar, tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun di atas pasir. Kita bernyanyi sekali lagi, setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu kita tadi sekali lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Sebagai pemuda remaja, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan di dalam hidup kami. Kami bisa mengerti bahwa ada Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bisa mendengar firman Tuhan setiap minggu. Kami bersyukur kepadamu. Kami rindu ya Tuhan supaya kami sebagai orang yang pintar, yang membangun rumah di atas batu, sehingga semua yang akan hujan yang akan menimpa rumah itu tidak akan roboh. Kami rindu supaya pengertian, pengenalan yang benar Engkau tanamkan di dalam diri tiap-tiap kami pemuda remaja. Mulai dari sejak sekarang kami akan kokoh, hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup melakukan kehendak-Mu. Itulah kerinduan kami. Dan saat ini juga kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing. Kami rindu supaya Engkau yang akan melayani kami, yang akan menerangi kami lewat firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan mau katakan kepada kami, akan kami mengerti dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau sebagai guru kami yang akan mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore pemuda remaja. Kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Kita melihat dari kitab Matius.
Kita belajar sore ini dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Saya baca dari sini dan kita semua bisa baca di rumah masing-masing ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Iya, demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari temanya. Dia katakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Iya. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu dengan suatu perumpamaan. Dia mengatakan dari ayat 1 ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama 10 gadis. Ya, 10 gadis ini sudah mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin laki-laki. Rupanya untuk menyongsong pengantin laki-laki ini, gadis-gadis ini harus ada pelita yang menyala. Seperti itu ya. Jadi mereka ini 10-nya sudah mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kalau di dalam kitab Mazmur dia katakan bahwa pelita itu adalah firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi 10 gadis ini sudah mendengar firman Tuhan sebagai pelita. Dan setelah dia mendengar firman Tuhan, dia katakan, dia menyongsong mempelai laki-laki. Kalau dalam kitab Wahyu,
dia katakan bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Dan orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menjadi miliknya itu adalah mempelai perempuan. Coba kita lihat dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini waktu Tuhan Yesus di bumi ya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi. Jadi hati murid-murid mulai gelisah. Bagaimana kalau Tuhan Yesus ini akan pergi? Bagaimana nanti kita? Kemana kita cari seperti itu ya? Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, itu membuat kita tidak gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ada rumah Bapa di surga untuk tempat kita tinggal selamanya. Di bumi ini tinggal sementara. Di rumah Bapa itu ada tempat tinggal untuk selama-lamanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ada tempat tinggal di rumah Bapakku. Kalau tidak ada, nggak akan kukasih tahu kepadamu. Ada tempat tinggal dan katanya apa? Aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sorga, ke tempat Bapa di sorga, untuk menyediakan tempat-tempat orang yang percaya. Jadi kalau ada orang yang percaya setelah mendengar berita Injil, Yesus sudah menyediakan tempatnya di sorga. Dan dia mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang Yesus di sorga ya, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan dia katakan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu, dan setelah kusediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Pengantin laki-laki akan datang menjemput pengantin perempuan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus mengatakan supaya di tempatku, di rumah Bapakku itu kita sama-sama gitu ya. Jadi dia sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali. Jadi kalau kita melihat dari kitab Matius ini tadi, dia mengatakan ayat yang pertama tadi ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis
yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi gadis-gadis ini, ya, siapa di antara mereka nanti akan dibawa ke tempat bapaknya? Yesus menggambarkan 10 gadis ini sudah ambil pelita, sudah mendengar firman Tuhan. Kita setiap hari Sabtu dengar firman Tuhan, hari Minggu dengar firman Tuhan, kalau ada PA kelompok dengar firman Tuhan. Nah, seperti itulah mungkin ya 10 gadis ini. Tetapi dia mengatakan ayat 2 ya, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi gadis-gadis ini ada 2 jenisnya. Orang yang mendengar firman Tuhan ini ada 2 jenisnya. Yang pertama jenisnya bodoh. Yang kedua itu adalah yang bijaksana. Bagaimana maksudnya bodoh dan bijaksana? Coba kita lihat ya ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini ada perbedaan. Gadis yang bodoh ini dia dengar firman Tuhan ya. Kemarin kita Paskah kan. Sudah belajar bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Yesus sudah mengorbankan dirinya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah dengar firman Tuhan. Tetapi yang bodoh ini tadi bagaimana? Dia dengar firman Tuhan, senang saja dia mendengar. Tetapi setelah dengar, ya sudah, dia pulang lagi ke rumah. Atau tadi buka Alkitab, setelah buka, ya sudah selesai, sudah dengar firman Tuhan. Seperti itu ya. Ini gadis-gadis yang bodoh. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana ini, dia mendengar firman Tuhan, dia bijaksana. Dia merenungkan bagaimana supaya firman yang dia dengar itu menjadi miliknya. Dia bijaksana bagaimana supaya apa yang dia mengerti bahwa Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa manusia. Bagaimana supaya dosaku ini bisa diampuni. Ini dia bijaksana ya. Akhirnya karena kebijaksanaan itu membuat dia punya persediaan minyak. Coba kita lihat apa maksudnya persediaan minyak ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya di ya, kita lihat di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi pada waktu yang bijaksana ini tadi, pada waktu dia mendengar firman kebenaran, pada waktu dia mendengar Injil keselamatan, cerita tentang Tuhan Yesus, dia mengerti bahwa Yesus itu sudah mati untuk menebus dosanya. Bahwa di dalam Yesus ini ada hidup yang kekal. Pada waktu dia mendengar firman itu, dia merenungkan sampai dia mengerti dan bagaimana supaya dia bisa menjadi milik Allah. Kalau belum mengerti, dia gali Alkitab, dia selidiki lagi bagaimana maksudnya itu serius dia ya. Kalau belum juga dapat, dia tanya orang-orang yang sudah lebih mengerti firman Tuhan, yang lebih tahu jalan keselamatan, supaya dia sendiri bisa hidup di dalam firman itu. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi setelah dia mendengar firman Tuhan, dia merenungkan firman itu sampai dia mengerti dan sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Pada waktu itu dia katakan, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan kita terima karena didoakan oleh pendeta. Bukan kita terima Roh Kudus karena ditumpangi tangan. Bukan kita terima Roh Kudus karena kita dibaptis. Tidak. Tetapi Roh Kudus itu kita terima pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kita mendengar Injil tentang Tuhan Yesus. Dan di situ kita percaya. Jadi percaya maksudnya di sini memang Allah sudah percaya kepada kita ya. Kalau tadi saya baca di dalam kitab Injil Yohanes, apa yang Tuhan Yesus katakan? Injil Yohanes pasal 2 saya kira ya. Yang katanya bahwa banyak orang yang mengaku dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Coba saya baca ya, pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri, apa katanya? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Makanya dikatakan pada waktu kamu mendengar firman. Dan Yesus memang melihat ya, ini sudah percaya. Ya, tidak perlu dia katakan, aku sudah percaya. Tidak perlu bilang begitu. Tapi Yesus melihat dalam hatinya. Dia sudah percaya kepada Yesus. Pada waktu dia dengar firman, sudah ada kerinduan hatinya untuk membuka diri kepada Tuhan. Pada waktu itu, Allah memateraikan Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus sebagai materai. Bahwa ini milik Allah sampai selama-lamanya. Roh itu menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ini gadis yang bijaksana. Kalau kita melihat tadi ayat 4 itu ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini sudah ada persediaan minyak di dalam dirinya. Kalau dulu saya ingat ya waktu belum ada lampu listrik di kampung kami. Jadi kita itu pakai lampu semprong. Dan lampu itu bisa menyala kalau ada minyaknya. Kalau tidak ada minyak, kalau kita nyalakan lampu itu hanya tahan sebentar saja. Tahan sebentar, setelah itu mati gitu ya. Tapi kalau ada minyak, kekuatan untuk menyala terus datang dari bawah, akhirnya lampu ini terus menyala. Jadi kalau ada minyak, firman Tuhan yang sudah kita dengar, itu bisa menyala. Sering kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan itu bisa menjadi pelita menerangi hidup orang. Kalau di dalam dirinya sendiri sudah ada Roh Allah. Sudah ada Roh Kudus. Ini gadis yang bijaksana.
Gadis yang bijaksana ini tadi sudah merenungkan sampai dia memiliki persediaan. Sampai ada roh Allah tinggal di dalam hidupnya. Dan roh Allah itu membuat kita bisa melakukan firman Tuhan. Roh Allah yang sudah tinggal di dalam diri orang membuat dia ada pembaharuan di dalam diri kita. Kalau Paulus mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ada yang baru. Buah roh akan mulai terlihat di dalam diri orang yang percaya, yang memiliki Roh Kudus. Buah roh itu sudah sering kita hafal ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Itu sudah hafal kan dari SMP kan? Sudah tahu. Tetapi buah roh itu akan nyata di dalam diri kita kalau sudah ada roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Jadi gadis-gadis yang bijaksana ini tadi memikirkan bagaimana supaya dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia supaya mengalami Allah hadir di dalam dirinya. Makanya kalau orang yang sudah memiliki roh Allah, itu membuat dia mulai bisa bersandar hidup kepada firman Tuhan. Mulai Allah ada hubungannya dengan Allah. Pada waktu dia salah, Allah menegur. Pada waktu dia salah arah, Allah mengarahkan hidupnya. Sudah ada hidup yang mulai diarahkan oleh Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu sebagai suluh, sebagai terang di dalam hidupnya. Tetapi orang bodoh ini tadi bagaimana ya? Orang bodoh ini tadi, dia hanya dengar firman Tuhan. Datang PA, hari Sabtu PA, hari Minggu kebaktian, ada lagi PA, terus saja begitu. Dia dengar firman Tuhan, dengar saja sudah, dilupakannya. Setelah dengar Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, sudah tahu, kan seperti itu ya. Setelah tahu, ya sudah, dia pergi lagi ke rumah, kerjakan yang lain. Minggu depan datang lagi. Makanya kalau nggak PA seperti ini, kayak sudah gersang rasanya gitu ya. Karena sudah nggak lagi PA, nggak lagi gereja-gereja kan, sudah ada hampir mau 1 bulan ini ya nggak gereja-gereja. Ini orang bodoh tadi, nggak ada hubungannya yang hidup dengan Tuhan. Hanya dengar firman Tuhan. Memang pada waktu kita mendengar firman Tuhan, ada hati kita sepertinya bagaimana ya, senang gitu kan kalau kita mendengar firman Tuhan. Kan beda ya dengan orang yang tidak mendengar firman Tuhan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan senang sekali gitu ya. Tetapi tidak mampu kita melakukan firman itu karena tidak ada roh Allah tinggal di dalam hidupnya. Makanya Paulus mengatakan apa? Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Aku suka akan firman Tuhan. Tetapi di dalam tubuh jasmaniku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Sehingga aku terus menjadi tawanan akan hukum dosa yang ada di dalam tubuhku. Itu kata Paulus. Dia sudah ahli Taurat, sudah banyak hafal firman Tuhan, sudah mengajarkan firman Tuhan. Tetapi karena belum terjadi pembebasan di dalam dirinya, belum ada roh Allah tinggal di dalam hidupnya, membuat dia terus sebagai tawanan hukum dosa. Makanya dia tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan itu. Dia tidak mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku mau yang baik, tapi yang jahat terus kulakukan. Aku tahu firman Tuhan, tetapi kok enggak itu yang kukerjakan. Seperti itu ya. Ini kata Paulus. Ini gadis yang bodoh. Jadi gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu bawa pelitanya, dia dengar firman Tuhan, dia ambil sebagai miliknya. Itu minyak persediaannya. Ayat 5 kita lihat. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi mungkin gadis-gadis ini tadi sudah tunggu-tunggu dari sejak pagi, siang kan gitu ya, sore, malam, sudah larut malam.
Mereka sudah mengantuk. Apa maksudnya mengantuk dan tertidur? Kalau kita melihat dari Injil Yohanes, waktu Lazarus itu sakit ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita ke Betani. Lazarus itu sudah tidur. Murid-muridnya mengatakan, Guru, ngapain kita ke Betani? Kemarin juga orang mau melempari kita dengan batu. Kalau dia sudah tidur kan Guru? Sudah, berarti Lazarus itu sudah sembuh. Ngapain lagi kita ke Betani? Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, Lazarus sudah mati. Aku pergi ke situ untuk membangunkan dia. Jadi maksudnya di sini, gadis-gadis yang bodoh itu, gadis-gadis yang bijaksana itu sama-sama nanti sudah mati. Tidak sempat menunggu kedatangan pengantin laki-laki. Sudah mati gitu ya. Jadi sudah mati. Kalaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan gak hidup terus di bumi ya. Kita mati juga gitu. Jadi gadis-gadis ini sama-sama mati. Kalau kita melihat lagi ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ini tengah malam. Biasanya kalau tengah malam kita lagi enaknya tidur, tidak sempat lagi kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, nggak sempat lagi kita siapkan untuk cepat lakukan, nggak bisa lagi seperti itu ya. Ini waktu tengah malam. Iya. Mempelai itu datang. Tuhan Yesus itu datang. Kalau tadi saya melihat dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 saya baca ya, bagaimana nanti Yesus datang. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pada waktu tanda diberi. Jadi Yesus akan datang seperti yang dia janjikan. Dan waktu dia datang akan ada tanda diberi. Entah bagaimana caranya, tandanya nggak tahu ya. Tetapi semua akan tahu. Pada waktu tanda diberi, apalagi yang dilakukan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi penghulu malaikat berseru dia, mempelai datang, gitu ya. Dengan sangkakala Allah berbunyi. Nggak tahu bagaimana sangkakala nggak tahu bagaimana sangkakala Allah itu nanti hebatnya berbunyi waktu kedatangan Yesus kedua kali. Sangkakala Allah berbunyi dan dia katakan apa? Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Tuhan, sangkakala Allah berseru, Tuhan turun dari surga membangkitkan orang yang mati. Di dalam kitab Yohanes dia katakan, janganlah engkau heran akan hal itu. Saatnya akan tiba bahwa semua yang ada di dalam kuburan itu akan mendengar suaranya. Semua yang di dalam kuburan akan mendengar suara Yesus datang dan mengatakan, bangkitlah. Semua yang dalam kuburan itu akan bangkit. Tidak ada tinggal, semua mendengar. Yesus sudah lakukan itu pada waktu Lazarus ya. Kemungkinan semua saudara-saudara Lazarus Lazarus, kenapa kamu tinggalkan aku? Mungkin nangis-nangis semua kan. Tapi Lazarus sudah nggak dengar lagi, nggak dengar dia suara orang yang yang memanggil dia. Tetapi pada waktu Yesus datang ke kuburan Lazarus, dia mengatakan, Lazarus bangkit. Langsung Lazarus bangkit karena dia mendengar suara Anak Allah. Seperti itulah nanti orang yang sudah mati. Semua yang di dalam kuburan itu akan mendengar suara pengantin laki-laki.
Dia sudah datang membangkitkan mereka. Pada tengah malam tadi ya, sudah datang dia, dibangkitkannya. Bangun, bangun, bangun. Semua sudah bangun ya. Yang bodoh juga bangun, yang pintar juga sudah bangun. Setelah bangun, ayat 7 kita lihat. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana." Waktu sangkakala Allah berbunyi, Yesus turun dan membangunkan mereka yang semua tidur. Setelah bangun, mereka bersiap-siap ini untuk menyiapkan pelitanya untuk menyala. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, yang sudah ada Roh Kudus sama dia, langsung pada waktu Yesus datang, langsung pelitanya menyala. Karena minyak sudah tersedia. Tetapi gadis-gadis yang bodoh ini mau dinyalakannya pelita nggak bisa lagi. Dan pada waktu itu dia minta kepada yang punya minyak, tolong kami, ini Allah sudah datang, bagaimana kami ini gitu ya. Dia tidak bisa lagi menolong. Nggak bisa ku kasih sama kamu katanya. Kalau kamu minta kepadaku, nanti nggak cukup untukku dan untukmu, pergilah, carilah ke tempat yang lain. Iya. Tadi saya berpikir ya, bisa ibu kita sudah bertobat, sudah memiliki roh Allah di dalam hidupnya. Atau bapak kita sudah bertobat, dia sudah memiliki roh Allah, namanya sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan. Pada waktunya Yesus datang, mungkin kita sudah mati semuanya, bapak kita pun sudah mati, kita pun sudah mati. Dan kita belum sampai percaya kepada Tuhan Yesus. Belum memikirkan bagaimana supaya kita mendapat hidup yang kekal itu. Di situ tidak bisa lagi kita ditolong. Pastilah ibu kita paling mengasihi kita kan. Tetapi waktu Allah datang, dia hanya menyambut orang yang sudah punya persediaan. Kalaupun kita menjerit-jerit, "Mama tolong," nggak bisa lagi. Pada waktu itu nggak bisa lagi tolong menolong. Sekaranglah kesempatan kita bisa ditolong. Makanya dia katakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana itu, "Berikan kami sedikit dari minyakmu itu supaya pelita kami hampir padam. Pelita kami ini sudah mulai hampir padam, tolong kami," gitu ya. Karena tidak ada persediaan, nggak bisa menyala pelitanya. Dan Yesus tadi mengatakan bahwa untuk menyambut pengantin laki-laki itu, pelita yang menyala. Otomatis langsung menyala. Kalaupun tadi sudah tidur, bangun dia langsung menyala pelitanya. Ayat 10 ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jadi waktu Yesus datang, dia hanya menyambut gadis-gadis yang bijaksana, yang sudah memiliki minyak persediaan, yang sudah memiliki Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Dan waktu itu dia datang, dia memasukkan dia ke dalam kerajaan Allah dan pintu ditutup. Makanya kalau di dalam Injil yang lain dia katakan, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus itu katanya, ada 2 orang yang sedang tidur. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada 2 orang di dalam kilangan. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Kenapa ini diangkat dan ditinggalkan? Karena ini sudah punya minyak. Ini tidak punya, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke dalam rumah Bapa yang di sorga. Dan pintu ditutup.
Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Setelah pintu ditutup itu ya, dan gadis-gadis yang bodoh ini tadi ketok-ketok pintu, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan dia menjawab, "Aku tidak kenal kamu." Iya. Apa yang kita mengerti di sini? Saya mengingat pada waktu siapa itu ya? Nuh. Nuh sudah dikatakan oleh Tuhan kepadanya bahwa dunia ini akan dimusnahkan dengan air bah. Dan Tuhan mengatakan, "Buatlah bahtera. Masuklah kamu ke dalam dan masukkanlah binatang-binatang sepasang-sepasang." Nuh percaya kepada firman Tuhan. Dia mengerjakan bahtera itu sampai selesai. Dan dia memasukkan binatang-binatang itu sepasang-sepasang ke dalam bahtera. Dan setelah dimasukkannya sepasang-sepasang binatang-binatang itu, dia mengundang orang, kan ya. Terus dia mengundang orang, "Ayo masuk, ayo masuk. Tuhan mau memusnahkan dunia ini dengan air bah. Kita akan mati semuanya. Masuklah ke dalam bahtera. Ini sudah jalan keselamatan yang dibuat Tuhan. Masuklah, ayolah, ayolah," gitu ya. Nuh terus sebagai saksi menyaksikan bahwa Allah itu akan memusnahkan dunia. Dia buat bahtera dan dia mengajak orang untuk datang. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka merasa Nuh ini sudah gila. Kenapa tidak gila? Membuat bahtera di atas gunung. Hujan tidak ada. Nuh terus bekerja untuk membuat bahtera. Dan mengundang mereka untuk masuk. Mereka mengatakan Nuh ini sudah gila. Mereka tidak mau menanggapi apa yang Nuh katakan. Tetapi pada waktunya, setelah bahtera selesai, ya, setelah bahtera selesai, semua binatang-binatang dimasukkan ke dalam. Nuh disuruh masuk, istrinya, anak-anaknya, dan menantunya. Setelah itu bagaimana? Pintu ditutup. Pintu dari dalam ditutup oleh Nuh, dikunci oleh Nuh. Dan pintu dari luar ditutup oleh Allah. Pada waktu terjadi air bah, mulai datang menghantam dunia, mulailah mereka menjerit-jerit, ketok-ketok bahtera Nuh. Nuh gitu ya. Tolong Nuh. Nuh pun mengasihi mereka. Nuh pun gak tega dengan mereka. Nuh mau buka pintu, tapi Tuhan sudah tutup pintu dari luar. Gak bisa lagi masuk. Iya. Akhirnya bagaimana? Mereka harus dibinasakan. Semua harus dibinasakan. Jalan keselamatan sudah ditetapkan di dalam bahtera tadi. Tetapi mereka tidak mau meresponi itu, tidak mau datang. Akhirnya pintu ditutup. Mereka ketok-ketok. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak kenal kamu." Makanya dia katakan ayat 13. "Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kamu tidak tahu harinya kapan Tuhan datang. Besokkah dia datang? Gak tahu. Apakah dia datang tahun depan, 10 tahun lagi? Tidak tahu. Tetapi dia sudah berjanji bahwa dia akan datang. Dia akan menjemput orang-orang yang sudah diselamatkan untuk masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Sebelum sampai hari itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah." Apa yang perlu dijaga? Seperti gadis yang bijaksana tadi, dia sudah mendengar firman Tuhan dan dia merenungkan firman itu sampai firman itu menjadi bagian dalam hidupnya. Kalau dia sudah tahu tentang Roh Kudus, bagaimana supaya roh ini sudah menjadi milikku?
Itu diperjuangkannya terus sampai mengerti, sampai mengalami sendiri. Kalau belum mengerti, bagaimana supaya aku dapat? Gali sendiri, cari tahu bagaimana supaya dosaku bisa diampuni. Itu perlu dijaga. Apa katanya tadi? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kapan Tuhan datang? Kalaupun belum Tuhan datang, kita sudah mati. Entah apa yang membuat kita mati. Bisa virus kan bisa saja entah apa. Banyak hal membuat kita mati. Tetapi kalaupun kita mati, kalau sudah berjaga-jaga, kalau sudah ada minyak persediaannya, kalau sudah ada Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, itu sebagai jaminan bagian kita sampai kita beroleh penebusan di dalam diri Yesus Kristus. Iya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelum kita mati atau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, gadis yang bijaksana itu memiliki persediaan. Dan inilah yang akan dibawa oleh pengantin laki-laki itu. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Pemuda remaja, kita bisa merenungkan ini, firman ini dengan bagaimana hidup kita. Apakah kita sudah memiliki Roh Allah tinggal dalam hidup kita? Kalau kita sudah memiliki Roh Allah, berarti pelita kita itu akan menyala. Sekarang pun akan terlihat di dalam hidup kita. Dan pada waktu kita mati, Roh Allah itu sebagai jaminan materai bahwa kita adalah milik Allah. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama di rumah. Iya, kita bisa merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah memiliki Roh Allah atau belum? Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengajari kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami bukan hanya mendengar firman, tetapi bagaimana kami meresponi firman itu. Bagaimana supaya Engkau sendiri menjadi milik kami. Karena disitulah Tuhan kami dijamini untuk selama-lamanya. Kalau Roh Allah sudah tinggal di dalam hidup kami, sekarang ini pun akan terlihat perbuatan Allah, karya Allah di dalam diri kami. Dan setelah kami tinggalkan dunia ini, Engkau akan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Kami rindu supaya Engkau melayani kami, menolong kami, supaya kami mengerti diri kami di hadapan-Mu. Dan kalau kami belum sampai diselamatkan, Roh-Mu yang kudus menolong kami. Berkemurahanlah Tuhan bagi tiap-tiap kami, supaya kami sampai memutuskan di dalam diri kami untuk memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Tanamkanlah pengertian firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.